kalian pasti pernah merasa harus diam dan mengikuti perintah hanya karena yang berbicara lebih tua, memiliki jabatan lebih tinggi, atau dianggap lebih berpengalaman. Seringkali, seseorang memiliki pendapat yang valid, tetapi langsung dibungkam dengan kalimat seperti yang lebih tua harus didengar dulu, atau jangan melawan senior. Di Indonesia, hal seperti ini sangat umum terjadi. Kritik sering dianggap sebagai bentuk kurang ajar, bertanya dikira membantah, dan jika seseorang berani melawan, ia bisa dicap tidak sopan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar sopan santun, atau justru feodalisme yang dikemas dalam bentuk lain? Feodalisme adalah sistem di mana kelompok tertentu memiliki kekuasaan, dan orang-orang di bawahnya harus tunduk tanpa banyak bertanya. Dulu, feodalisme terlihat jelas dalam sistem kerajaan. Ada raja, bangsawan, dan rakyat biasa yang tidak punya hak untuk menentang kebijakan penguasa. Namun, di zaman sekarang, feodalisme tidak selalu terlihat seperti itu. Feodalisme bisa tetap hidup di kantor, di sekolah, bahkan di pesantren, dengan nama baru. Hormat kepada yang lebih senior. Kita sering diajarkan untuk percaya bahwa orang yang lebih tua pasti lebih benar, atau pemimpin tidak boleh dikritik, harus dihormati. Namun, jika hormat berarti harus diam dan menerima tanpa berpikir kritis, maka itu bukan lagi sikap hormat, melainkan bentuk pembodohan. Tapi, ada satu hal lain yang jarang disadari. Feodalisme tidak selalu datang dari atas ke bawah. Kadang, justru kita sendiri yang melanggengkannya. Coba ingat berapa sering kita merasa lebih pantas dihormati hanya karena lebih tua, lebih berpengalaman, atau lebih lama berada di suatu tempat. Betapa mudahnya kita tersinggung saat ada yang lebih muda mempertanyakan keputusan kita, atau saat seseorang yang lebih junior terlihat lebih cerdas dan kritis. Kita sering mengeluh soal senioritas yang menekan, tetapi ketika mendapat posisi lebih tinggi, apakah kita benar-benar berbeda? Jangan-jangan, kita juga ingin dihormati tanpa kritik, ingin dianggap benar hanya karena pengalaman, dan ingin dihargai bukan karena kualitas, tetapi karena status. Ini sebabnya feodalisme sulit hilang, bukan hanya karena ada yang menindas, tetapi karena kita sendiri seringkali ingin diperlakukan seperti yang di atas. Budaya ini bertahan karena banyak orang yang merasa lebih nyaman di posisi dihormati, daripada di posisi yang harus terus membuktikan diri dengan kualitas dan kompetensi. Tidak sulit menemukan contoh nyata dari feodalisme modern. Ada pemimpin yang jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi tidak ada yang berani menegur. Ada guru, dosen, atau pemuka agama yang menyampaikan ajaran yang sudah tidak relevan, tetapi murid atau santrinya harus menerimanya tanpa mempertanyakan. Di dunia kerja, budaya senioritas masih begitu kuat, di mana seseorang harus tunduk hanya karena yang lain lebih lama bekerja, meskipun tidak lebih kompeten. Ini yang disebut feodalisme berkedok sopan santun. Orang dipaksa untuk hormat, bukan karena mereka memang layak dihormati, tetapi agar mereka tidak bisa dikritik. Semakin lama budaya seperti ini dipertahankan, semakin rusak pola pikir masyarakat. Beberapa mungkin berpikir, bukankah ini hanya bagian dari budaya? Namun, ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membuat orang takut berpikir kritis dan enggan melawan ketidakadilan. Jika melihat negara-negara yang masih memegang kuat budaya feodal, tidak sulit menemukan mengapa korupsi merajalela dan mengapa pemimpin bisa bertindak sewenang-wenang. Semua itu terjadi karena rakyatnya tidak diberi ruang untuk menentang atau mempertanyakan. Bukan berarti semua bentuk penghormatan itu salah. Namun, jika penghormatan datang dengan larangan untuk bertanya atau mengkritik, itu bukan lagi sikap hormat, melainkan penghambaan. Jika kita ingin melihat perubahan dan keadilan yang lebih baik, maka sudah saatnya mempertanyakan, apakah ini benar-benar budaya yang baik, atau hanya cara untuk membatasi kebebasan berpikir? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas lebih dalam bagaimana feodalisme masih bertahan di era modern, bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting, bagaimana cara melawannya.
Setiap kali seseorang berbicara tentang feodalisme, gambaran yang muncul di benak banyak orang adalah sistem kerajaan kuno, dengan raja yang berkuasa mutlak dan rakyat yang tidak punya pilihan selain tunduk. Tetapi faktanya, feodalisme tidak selalu berbentuk monarki atau kasta sosial yang jelas. Di zaman modern, feodalisme bisa tetap hidup dalam cara yang lebih halus, dibungkus dengan nilai-nilai yang dianggap baik, seperti sopan santun, penghormatan terhadap yang lebih tua, dan loyalitas terhadap pemimpin. Kita semua diajarkan sejak kecil bahwa menghormati orang yang lebih tua adalah kewajiban. Tidak boleh membantah guru, harus tunduk pada orang tua, tidak boleh menentang pemimpin. Namun, kapan batas antara sopan santun dan ketidakadilan mulai kabur? Sopan santun seringkali dijadikan tameng untuk menghindari kritik. Berapa banyak dari kita yang pernah ingin menyampaikan pendapat, tetapi memilih diam karena takut dianggap tidak sopan? Misalnya, dalam lingkungan kerja, ketika seorang atasan membuat kebijakan yang jelas-jelas merugikan, banyak karyawan memilih untuk tidak berbicara. Karena ada anggapan bahwa mengkritik atasan adalah bentuk ketidakhormatan. Dalam keluarga, ada anak-anak yang dipaksa mengikuti pilihan orang tua mereka, tanpa bisa membantah atau berdiskusi. Karena suara orang tua dianggap lebih berharga daripada suara anak. Di pesantren dan sekolah berbasis agama, konsep hormat kepada guru bisa berubah menjadi larangan total untuk mempertanyakan ajaran yang diberikan. Murid diajarkan untuk menerima tanpa banyak bertanya, dengan dalih bahwa ilmu harus diterima dengan hati yang bersih. Tetapi, jika murid tidak boleh berpikir kritis, apakah itu masih pendidikan atau justru doktrinasi? Di masyarakat yang masih kental dengan budaya feodal, banyak orang berpikir bahwa tunduk kepada otoritas adalah sesuatu yang benar. Tetapi, apakah hormat itu harus selalu berarti diam dan menerima? Ketakutan untuk bertanya atau membantah bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah hasil dari pola asuh dan budaya yang ditanamkan sejak kecil. Kita dibesarkan dengan ajaran bahwa berbicara terlalu banyak bisa dianggap kurang ajar. Kita diajarkan bahwa mempertanyakan keputusan orang tua adalah dosa. Kita tumbuh dalam lingkungan di mana kritik dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan yang membangun. Lalu, ketika dewasa, kita membawa ketakutan ini ke dalam semua aspek kehidupan. Kita takut mengkritik atasan, takut berdebat dengan orang yang lebih senior, bahkan takut mempertanyakan ajaran yang sudah tidak relevan dengan kehidupan modern. Padahal, dalam sejarah, kemajuan besar justru datang dari orang-orang yang berani mempertanyakan hal yang sudah dianggap normal. Kopernikus berani menentang gereja dengan teori heliosentrisnya. Kartini berani mempertanyakan mengapa perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan yang sama. Tetapi di masyarakat feodal, orang yang mempertanyakan akan selalu dianggap pembangkang. Yang menarik dari feodalisme adalah, sistem ini bertahan bukan hanya karena adanya penguasa yang menekan, tetapi juga karena kita sendiri yang seringkali mendukungnya. Berapa kali kita merasa tersinggung ketika orang yang lebih muda mengoreksi kita? Berapa kali kita merasa lebih pantas dihormati hanya karena merasa lebih tua atau lebih lama bekerja? Berapa kali kita menuntut orang lain untuk mendengar, tetapi kita sendiri tidak mau mendengar? Sebenarnya, feodalisme bukan hanya tentang mereka yang berada di atas. Ini juga tentang bagaimana kita sendiri, secara tidak sadar, ingin berada dalam posisi yang tidak bisa dikritik. Dan inilah masalah terbesar feodalisme modern. Jika kita ingin menghancurkan sistem ini, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus berani bertanya, berani mengkritik, tetapi juga siap menerima kritik. Kita harus mulai membedakan antara hormat dan kepatuhan buta. Karena, jika kita terus diam dengan alasan sopan santun, maka yang berkuasa akan semakin berkuasa, dan yang ditindas akan tetap tertindas. Salah satu tempat di mana feodalisme masih hidup subur adalah dalam sistem pendidikan, sekolah, universitas, dan pondok pesantren. Seharusnya menjadi tempat berkembangnya pemikiran kritis, tempat seseorang bisa bertanya, meragukan, dan menemukan jawaban dengan cara yang logis. Tetapi, yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Di banyak sekolah,
murid diajarkan untuk patuh, bukan untuk berpikir. Seorang guru bisa saja mengajarkan sesuatu yang salah, tetapi murid tidak punya hak untuk membantah. Jika ada yang berani bertanya dengan nada yang dianggap tidak sopan, ia bisa dicap sebagai pembangkang. Budaya ini menciptakan generasi yang terbiasa diam. Mereka yang pintar bukanlah yang paling kritis, tetapi yang paling pandai mengikuti aturan. Mereka yang berhasil bukan yang paling inovatif, tetapi yang paling pandai menyenangkan guru atau dosen. Dalam jangka panjang, ini melahirkan masyarakat yang lebih tunduk pada hierarki daripada kebenaran. Di dunia akademik, masalah ini juga terlihat jelas. Banyak mahasiswa yang tidak berani mengkritik dosennya karena takut nilainya dikorbankan. Banyak tesis dan penelitian yang hanya mengikuti arus, bukan karena tidak ada ide yang lebih baik, tetapi karena terlalu berisiko untuk melawan sistem yang sudah ada. Yang lebih parah, feodalisme ini tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga antar sesama murid atau mahasiswa. Senioritas masih menjadi norma di banyak kampus, di mana mahasiswa baru harus tunduk pada mahasiswa lama, bukan karena alasan rasional, tetapi hanya karena mereka lebih dahulu masuk. Banyak organisasi mahasiswa yang menggunakan sistem perpeloncoan, bukan sebagai ajang pembelajaran, tetapi sebagai ajang balas dendam dari senior ke juniornya. Feodalisme dalam pendidikan juga merambah ke dunia kerja. Seorang lulusan universitas yang terbiasa tunduk pada sistem feodal di kampus akan membawa mentalitas itu ke tempat kerja. Ia akan takut bertanya kepada atasan, tidak berani menawarkan ide baru, dan lebih memilih diam meskipun melihat sesuatu yang salah. Dan di pondok pesantren, yang sering dipandang sebagai tempat pendidikan yang penuh nilai-nilai luhur. Di dalamnya, para santri diajarkan ilmu agama, disiplin, dan akhlak yang baik. Namun, di balik citra ideal itu, ada realitas yang jarang dibahas. Budaya feodal yang begitu kuat, di mana hubungan antara kiai, ustadz, dan santri seringkali lebih menyerupai hubungan majikan dan budak daripada guru dan murid. Dalam banyak pesantren, santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga harus tunduk sepenuhnya pada aturan yang tidak boleh dipertanyakan. Mereka diajarkan bahwa seorang kiai adalah sosok yang hampir tidak bisa salah. Ucapannya dianggap sebagai kebenaran mutlak, dan santri yang berani mempertanyakan bisa dianggap kurang ajar, bahkan disebut sebagai anak durhaka. Santri harus patuh tanpa banyak bertanya. Jika ada kebijakan yang tidak masuk akal, misalnya hukuman fisik yang berlebihan, jam belajar yang tidak manusiawi, atau bahkan harus berjalan nunduk di depan kiai. Peraturan yang lebih banyak mengekang daripada mendidik, santri tidak punya ruang untuk protes. Segala sesuatu dibungkus dengan dalih bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran dan ujian kesabaran. Yang lebih menarik, santri senior juga seringkali menikmati posisi mereka di dalam hierarki ini. Mereka yang sebelumnya ditekan saat masih junior, akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi penguasa kecil ketika naik tingkat. Budaya seperti ini melahirkan siklus yang tidak pernah putus. Mereka yang pernah tertindas akhirnya menjadi penindas baru. Mereka yang terbiasa melihat kiai sebagai sosok yang tak bisa salah, bisa saja menerapkan pola pikir yang sama ketika berhadapan dengan pemimpin politik, atasan di tempat kerja, atau tokoh agama lainnya. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang di masyarakat sulit mengkritik pemimpin, karena sejak kecil mereka sudah diajarkan bahwa menghormati berarti tidak boleh membantah. Feodalisme di pesantren bukan hanya soal aturan ketat atau hierarki yang kaku. Ini adalah sistem yang secara tidak sadar membentuk mentalitas generasi demi generasi. Jika kita ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berpikir kritis, maka sistem pendidikan di pesantren juga perlu dibuka ruang diskusi yang lebih sehat. Tetapi selama santri terus diajarkan untuk diam dan patuh, perubahan itu akan tetap menjadi hal yang sulit terwujud. Di banyak lingkungan yang masih kental dengan budaya feodal, kehormatan bukan sekadar soal harga diri atau akhlak, tetapi juga alat transaksi. Semakin seseorang tunduk dan menunjukkan kesetiaan kepada figur otoritas, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, siapapun yang mencoba mempertanyakan
sistem akan segera dicap sebagai pembangkang, tidak tahu diri, atau bahkan dianggap berbahaya. Menariknya, sistem ini bukan hanya dipertahankan oleh mereka yang berada di atas, tetapi juga oleh mereka yang ada di bawah. Banyak orang yang sebenarnya sadar bahwa sistem ini tidak adil, tetapi tetap memilih untuk tunduk karena takut kehilangan posisi atau peluang yang mereka miliki. Mereka melihat bagaimana orang-orang yang mencoba melawan sistem malah tersingkir, sementara mereka yang setia dan tahu diri justru mendapat manfaat. Akhirnya, banyak orang yang awalnya menolak sistem ini pun pada akhirnya ikut bermain, bukan karena mereka setuju, tetapi karena mereka paham bahwa begitulah cara kerja dunia yang mereka hadapi. Feodalisme dalam bentuk seperti ini membuat batas antara loyalitas dan penjilatan semakin kabur. Apakah seseorang benar-benar setia karena ia percaya pada sistem, atau karena ia tahu bahwa kepatuhan adalah cara paling aman untuk bertahan? Apakah penghormatan yang diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu benar-benar tulus, atau hanya sebatas strategi untuk mendapatkan keuntungan? Dalam lingkungan yang menjunjung tinggi hierarki, kehormatan bukan lagi soal integritas, tetapi tentang siapa yang bisa memainkan peran paling meyakinkan dalam permainan sosial yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Di kampus dan sekolah, hal serupa juga terjadi. Mahasiswa yang sering mengkritik kebijakan kampus atau mempertanyakan kredibilitas dosen tertentu berisiko mendapatkan nilai buruk, atau bahkan di blacklist secara tidak resmi. Sementara itu, mereka yang memilih diam atau bahkan menjilat dosen justru lebih mudah mendapatkan rekomendasi beasiswa, lulus dengan nilai tinggi, atau diangkat menjadi asisten dosen. Di dunia kerja pun tidak jauh berbeda. Pegawai yang selalu membenarkan kebijakan atasan, meskipun jelas-jelas merugikan banyak orang, lebih cepat naik jabatan dibanding mereka yang mencoba mengusulkan perubahan. Bahkan, dalam dunia politik, fenomena ini sudah menjadi rahasia umum. Pejabat yang pandai membaca arah angin dan selalu mendukung kepentingan kelompok tertentu bisa terus bertahan, sementara mereka yang idealis seringkali disingkirkan dengan berbagai cara. Masalahnya, sistem ini terus berulang karena banyak orang yang menganggapnya sebagai hal yang wajar. Mereka yang sudah berada di atas merasa tidak perlu mengubah keadaan, sementara mereka yang ada di bawah sibuk mencari cara agar bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dengan mengikuti aturan main yang sudah ada. Siklus ini berjalan terus-menerus, menciptakan masyarakat yang lebih peduli pada kepentingan pribadi daripada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pada akhirnya, feodalisme tidak hanya membuat orang-orang yang berkuasa semakin nyaman dengan posisinya, tetapi juga membentuk mentalitas di mana kepatuhan buta lebih dihargai daripada pemikiran kritis. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menghormati seseorang karena nilai dan integritasnya? Atau karena kita tahu bahwa dengan bersikap tunduk, kita bisa mendapatkan keuntungan lebih? Banyak yang berpikir bahwa sistem pendidikan yang feodal hanya dijaga oleh pihak sekolah atau institusi tertentu. Padahal, tanpa disadari, orang tua justru menjadi salah satu faktor utama yang membuat sistem ini terus bertahan. Sejak kecil, anak-anak tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, tetapi juga diajarkan bagaimana bersikap sopan pada orang tua. Dalam banyak keluarga, kepatuhan dianggap jauh lebih penting daripada pemikiran kritis. Seorang anak yang bertanya terlalu banyak seringkali dianggap kurang ajar. Jika seorang anak mempertanyakan aturan yang dibuat oleh orang tuanya, respons yang paling sering muncul bukanlah penjelasan logis, tetapi jawaban seperti, "Jangan banyak tanya, turuti saja," atau "Anak kecil tidak usah ikut campur urusan orang tua." Dari sini, anak belajar bahwa mempertanyakan sesuatu adalah hal yang salah, dan bahwa mengikuti perintah tanpa bertanya adalah cara terbaik untuk hidup tanpa masalah. Ketika anak mulai sekolah, pola ini terus berlanjut. Orang tua lebih sering menuntut anaknya untuk menjadi patuh di sekolah daripada menjadi kritis dan ingin tahu. Jika anak dihukum oleh guru karena bertanya atau membantah sesuatu yang dianggap tidak masuk akal, banyak orang tua yang justru memihak guru dan menegur anaknya sendiri. "Jangan melawan guru, mereka lebih tahu." Atau, "Kalau dihukum, berarti kamu memang salah."
Sikap seperti ini membuat anak semakin takut untuk berpikir mandiri. Di banyak keluarga, keberhasilan pendidikan diukur bukan dari seberapa dalam anak memahami suatu pelajaran, tetapi dari seberapa baik mereka mengikuti aturan. Anak yang tidak pernah melanggar peraturan sekolah, selalu menuruti perkataan orang tua, dan tidak pernah membantah dianggap sebagai anak yang baik. Sebaliknya, anak yang berani mempertanyakan sesuatu dianggap keras kepala, susah diatur, atau bahkan kurang ajar. Feodalisme ini juga terlihat dalam cara orang tua mendidik anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Menghormati jelas merupakan nilai yang baik, tetapi seringkali ini disalahartikan sebagai kepatuhan mutlak. Anak tidak diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua karena kebijaksanaan mereka, tetapi semata-mata karena usia dan status mereka. Jika ada orang dewasa yang salah, anak tetap harus diam dan menerima. Jika seorang guru atau tokoh masyarakat berbuat sesuatu yang tidak adil, anak diajarkan untuk menahan diri dan tidak banyak bicara. Yang lebih ironis, banyak orang tua yang sebenarnya sadar bahwa sistem ini tidak ideal, tetapi mereka tetap mempertahankannya dengan alasan, "Dulu saya juga dididik seperti ini, dan saya baik-baik saja." Ada semacam mentalitas bahwa karena mereka dulu harus menjalani sistem ini, maka generasi berikutnya juga harus mengalami hal yang sama. Pola ini terus berulang, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Selama orang tua masih mengutamakan kepatuhan di atas pemikiran kritis, sistem pendidikan yang feodal akan terus bertahan. Sekolah bisa saja berubah, guru bisa lebih terbuka, tetapi jika di rumah anak tetap diajarkan bahwa bertanya itu kurang ajar dan membantah itu dosa, maka perubahan tidak akan pernah benar-benar terjadi. Jika sebagian banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan kepatuhan buta, sekarang muncul fenomena baru. Orang tua yang terlalu membela anaknya, bahkan ketika anak jelas-jelas salah. Jika sebagian anak yang dihukum di sekolah akan dimarahi lagi di rumah, kini justru banyak orang tua yang langsung menyerang guru atau pihak sekolah, begitu anaknya mendapatkan teguran. Fenomena ini menciptakan generasi yang tidak terbiasa menghadapi konsekuensi. Anak-anak yang melakukan kesalahan tidak belajar untuk bertanggung jawab karena mereka tahu ada orang tua yang selalu siap membela mereka. Jika mereka bermasalah di sekolah, orang tua langsung menyalahkan gurunya. Jika mereka dihukum karena perilaku yang buruk, orang tua justru mengancam sekolah dengan alasan jangan terlalu keras pada anak. Sikap ini pada akhirnya menciptakan dua jenis anak. Mereka yang tumbuh menjadi pribadi yang manja dan tidak bisa menerima kritik, serta mereka yang tetap hidup dalam bayang-bayang feodalisme keluarga, di mana keputusan orang tua selalu dianggap mutlak. Dalam kedua kasus ini, anak tetap tidak belajar menjadi individu yang mandiri dan berpikir kritis. Sebagian, feodalisme dalam pendidikan bertahan karena anak-anak terlalu ditekan untuk patuh. Dan sebagian feodalisme bertahan karena anak-anak dibentuk menjadi pribadi yang merasa selalu benar, tetapi tetap tidak diajarkan untuk berpikir mandiri. Entah dengan cara lama atau baru, hasil akhirnya tetap sama. Generasi yang tidak siap untuk berpikir sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Jika kita melihat ke belakang, banyak hal yang kita anggap sebagai kewajaran ternyata hanyalah warisan dari pola pikir yang sudah lama usang. Kita diajari untuk tunduk, untuk tidak membantah, untuk menerima tanpa bertanya. Tapi apakah semua itu benar-benar bentuk kedewasaan dan penghormatan, atau justru hasil dari sistem yang ingin memastikan kita tetap patuh tanpa berpikir? Feodalisme dalam berbagai aspek kehidupan telah membuat banyak orang terjebak dalam pola pikir yang stagnan. Dari cara orang tua mendidik anak, sistem pendidikan yang mengutamakan kepatuhan dibanding pemahaman, hingga bagaimana otoritas dijadikan tameng untuk membungkam perbedaan pendapat. Semua itu bukan hanya membatasi kebebasan berpikir, tetapi juga menciptakan generasi yang takut salah, takut bertanya, dan akhirnya memilih untuk diam meskipun melihat ketidakadilan di depan mata. Namun, apa yang terlihat sebagai kepatuhan seringkali bukanlah tanda penghormatan sejati. Justru, di dalamnya ada rasa takut, ada keterpaksaan, ada kebiasaan mengikuti tanpa memahami.
Inilah yang membuat pembodohan berkedok sopan santun terus berlangsung tanpa disadari. Ketika seseorang tidak diberi ruang untuk berpikir dan bertanya, mereka tidak akan pernah tahu bahwa mereka sedang dibodohi. Tapi bukan berarti solusi dari semua ini adalah menjadi pemberontak yang menolak segala bentuk aturan. Sebaliknya, cara terbaik untuk melawan adalah dengan memahami, mempertanyakan, dan menuntut perubahan secara cerdas. Menghormati bukan berarti membiarkan diri dibungkam. Bersikap sopan bukan berarti mengorbankan kebebasan berpikir. Justru, kita harus menemukan keseimbangan di mana kita bisa bersikap kritis tanpa kehilangan adab. Pertama, biasakan untuk berpikir sendiri, bukan sekadar mengikuti pendapat mayoritas. Jika sebuah aturan atau ajaran terasa janggal, cari tahu alasannya. Jangan terima mentah-mentah hanya karena sudah dari dulu begitu. Kedua, jangan takut bertanya, tapi tanyakan dengan cara yang tepat. Kritik yang disampaikan dengan cerdas dan santun akan lebih sulit dibungkam daripada kemarahan yang hanya dipenuhi emosi. Ketiga, jadilah bagian dari perubahan, sekecil apapun. Jika sistem terasa menekan, jangan hanya mengeluh, temukan cara untuk membuat perbedaan. Bahkan jika itu hanya dengan mengajarkan anak atau orang di sekitar untuk lebih berani berpikir sendiri. Feodalisme tidak akan hilang dalam semalam, tetapi setiap pertanyaan yang berani diajukan, setiap pemikiran yang tidak lagi tunduk begitu saja, adalah langkah kecil menuju kebebasan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam pembodohan yang dikemas dalam kata-kata indah tentang sopan santun dan kepatuhan. Jika ingin benar-benar menjadi individu yang merdeka, mulailah dengan berani berpikir, berani bertanya, dan berani memahami dunia dengan mata terbuka.